yang dimana kalian bisa lebih PW lagi pakai TWS ini karena sesuai dengan ekspektasi suara yang kalian inginkan itu. Jadi ini mantap sekali. Jadi menurut aku di sini kontrolnya ini sangat custom, sangat cocok dipakai untuk siapapun. Cocok betul loh, cocok betul loh. Nah, oke guys, aku Henrik Yang. Nah, jadi buat kalian yang lagi mau cari TWS Premium, nah kali ini aku excited kali. Kenapa? Karena di sini dulu itu aku pernah pakai TWS, kualitasnya bagus bener, tapi sayangnya itu pas kawan aku cuci mobil, ketinggalan di mobil dia, hilang sebelahnya. Aduh. Jadi itu cerita sedih. Tapi di sini kita akan unboxing barang serupa, harga sejutaan, kualitas premium banget, active noise cancelling 2.0, sudah high-res audio, daya tahan tinggi, dan kemudian kalau untuk masalah overall kualitas suara ini tidak perlu dilakukan lagi karena udah dari brand terkenal, yaitu di sini produknya cuy. Nah, sebelum aku kasih tahu tipenya, langsung aja kita unboxing dulu supaya apa? Supaya kalian tahu ini barang apa. Nah, jadi di sini aku udah sediakan cutter, jadi langsung aja kita unboxing dan kita buka ini barangnya kayak mana, bagus atau enggak, dan langsung aja kita oke. Nah, karena udah agak sabar ceritanya, jadi kita langsung buka aja. Oke, nah 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, jadi barangnya udah kita unboxing dan di sini dia mereknya Soundcore. Nah, Soundcore itu apa? Soundcore itu adalah merek turunan dari Anker. Jadi buat kalian yang tahu merek Anker, biasanya buat powerbank premium. Nah, kalau aku teringat Anker sih lebih ke ini ya, barang-barang premium kayak powerbank premium, headset premium, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa pantau dari brand Anker karena kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Buat kami para reviewer nih udah nggak ragu lagi, pokoknya Anker bagus itu. Nah, jadi di sini adalah Soundcore dan kemudian di sini bentuknya, bentuk TWS-nya udah kelihatan di sini dan langsung aja kita lihat di bagian depannya cuy. Nah, kalau kita lihat di sini ada high-res audionya ya pasti dong karena harganya juga sejutaan. Dan kemudian ada adaptive noise cancelling 2.0 yang artinya buat kalian yang suka kedap-kedap ini, yang suaranya kedap dan kualitas suara bagus, ini udah oke banget. Dan kemudian daya tahannya di sini bisa bertahan 10 sampai 50 jam. Kemudian di sini ada tulisan reduce noise by up to 98,5%. Jadi buat kalian yang nggak suka kebisingan, dia di sini bisa mereduksi dengan sangat baik, yaitu 98,5% suara noise. Artinya kalau misalnya kalian lagi di tempat yang bising, keramaian, nah kalian di coffee shop, misalkan di Starbucks kerja yang ini, kalian sambil pakai headset, nah ini pas banget. Kemudian di bagian samping sini ada sertifikasi SGS, yang dimana dia kalau SGS ini dia sertifikasi pengujian material dan ini dia sudah approve bisa reduce noise sampai 98,5%. Kemudian kalau kita nengok susunan dari TWS ini dia sangat komplit. Di sini ada noise isolation chamber. Nah, di sini dia ada high sensitive custom drive. Kemudian dia ada in-ear sound sensor ya. Nah, jadi di sini dia susunannya dan kemudian dari susunan tersebut maka jadilah adaptive noise cancelling 2.0. Nah, jadi kalau untuk adaptive noise cancelling 2.0 itu dia sudah sangat oke, tidak perlu kalian ragukan lagi dan sudah tersertifikasi cuy. Nah, kemudian di sini ada adaptive noise cancellingnya juga. Kemudian di sini dia kalau ukuran diameternya 11 diameter drive, jadi di sini ukurannya lumayan besar, maka menjadikannya bisa menghasilkan suara yang halus dan dia penuh bass gitu. Nah, kemudian di sini kalau untuk masalah tahan baterainya itu bisa sampai 10 jam kalau kalian mentok-mentok ke power yang maksimal, full maksimal, tapi kalau kalian pakai santai-santai aja bisa bertahan sampai 50 jam. Kemudian dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita udah melihat sebagian spesifikasi dari Liberty 4NC ini dan sekarang langsung aja kita buka. Ya, di pikiran aku dulu barang yang hilang secara konyol dan dia sekarang ada di studio kita cuy. Nah, jadi kita buka aja. Oke. Di sini ada plastik bawahnya juga. Kita tarik dan oke, nah kebuka dia. Dan langsung aja kita buka. Oke, di kamera atas 1, 2, 3. Sedap kali kalau kita tengok. Jadi kita langsung aja angkat. Di sini ada TWS-nya sendiri, kita singkirin dulu dan kemudian ini kita lepasin. Ini dia seperti bukan kertas-kertas apa ya, dia kertas ramah lingkungan. Di sini ada tulisannya PAP 21. Nah, buat kalian yang tahu apa silahkan komen di kolom komentar. Nah, oke. Kemudian di sini ada kitab sucinya. Oke, kita keluarin dan kemudian di sini ada chargernya Type-C dan kemudian di sini pastinya semua produk Anker itu ada tersedia cadangan ear tips. Nah, di sini ada ukuran small, medium, dan ukuran besar. Jadi ya buat kalian yang kuping yang besar nggak usah takut, di sini ada cadangannya. Ini nggak usah dibuka deh. Dan kemudian kabelnya dia di sini menggunakan kabel Type-C yang berwarna putih dan dia kualitasnya padat sekali.
tebal sekali. Yang pastinya kalau barang premium ya kualitas kabelnya pun semua premium ya. Jadi di sini nggak mudah putus punya seperti yang 100 ribuan. Oke, kita singkirin dulu. Di sini kita mendapatkan dua kitab suci. Yang pertama ini dia ada panduan lengkapnya. Di sini ada berbagai bahasa dari bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Jepang dan lain-lain. Dan yang pasti kalau misalkan kita lihat suatu produk itu memiliki banyak bahasa, artinya dia dijual secara global gitu. Nah, jadi dia bukan dijual di Indonesia aja, tapi di pasar internasional. Jadi nggak ragu lagi kalau produk ini memang kelas internasional cuy. Jadi dari buku panduannya sih kita udah nampak gitu. Dan kemudian di sini ada buku panduan simpelnya yang kita bisa buka seperti ini, kayak kita baca koran ya. Nah, di sini dia ada panduan panjangnya. Jadi buat kalian yang nggak ngerti baca gitu dan malas baca, di sini dia ada gambarnya juga. Gimana cara pakainya dan fitur-fiturnya di sini semua tertulis secara lengkap. Karena kita udah melihat semuanya, langsung aja kita masuk ke produknya dong. Oke, jadi produknya udah di sini dan langsung aja kita kretek 1, 2, 3. Oke, nah jadi udah kita kretek. Dan kalau kita lihat logonya di sini dia glossy dan kemudian di sini finishing dari case-nya ini dia enggak yang doff-doff amat, tapi di sini dia nampaknya premium sekali dan kalau kena lampu itu kayak bercahaya. Kalau kita lihat kiri kanan atas bawah memang kita setuju bahwa di sini produknya sangat premium gitu. Jadi target pasarnya itu udah kelas-kelas atas lah ya. Nah, jadi sekarang langsung aja kita buka produknya dan caranya itu kita tinggal pencet tombol yang di bawah ini aja. 1, 2, 3. Sekali lagi enak kali. Nah, jadi ini adalah isi dari case-nya, yaitu ada 2 TWS-nya. Nah, ini sekarang kita keluarin dulu. Oke, case-nya bentuknya seperti ini, premium sekali. Dan di bawahnya sini ada tempat pengecasan Type-C gitu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke earbuds-nya cuy. Nah, jadi ini kita buka dulu. Oke, jadi udah sah ya. Sah ada di meja unbox. Oke, satunya lagi. Oke, nah jadi sekarang yang kita lihat ini adalah earbud dari TWS-nya. Dan kalau kita lihat di bagian atas ini dia premium sekali cuy. Dan kemudian kalau kita lihat ada logo Soundcore dan kemudian di sini ada tulisan Soundcore-nya juga. Kemudian di bagian ear tip-nya ini dia berwarna putih, tapi di cadangannya itu dia kok warna biru ya. Sama deh, sama. Nampaknya ini kayak warna putih ya. Nampaknya kayak warna putih padahal warna biru gitu. Nah, jadi di sini dia ukurannya segini. Dan kemudian dia tipenya sini dia memanjang dan bagian kiri kanan yang pastinya sama dong. Kalau kita lihat di bagian atasnya sini dia ada logo Soundcore-nya dan kemudian di bagian samping-sampingnya ini dia finishingnya glossy semua, glossy yang menurut aku cakep banget. Di sini ada 2 titik itu untuk pengecasannya. Nah, jadi kita udah melihat bentuk dari TWS ini dan untuk lebih lengkapnya aku wajib pakai dulu selama seminggu supaya aku bisa tahu keunggulan, kualitas suara, fitur yang dimiliki TWS ini apakah bagus atau enggak. Jadi aku mau pakai dulu selama seminggu dan aku bakal kasih tahu hasilnya seminggu kemudian. Jadi kita langsung aja ke video seminggu kemudian cuy. Nah, jadi aku udah pakai TWS ini selama seminggu dan saatnya aku mereview di bagian experience penggunaan aku. Feel penggunaan aku pas main game selama 5 jam rasanya kayak aku nggak pakai TWS gitu, saking ringan dan juga nyaman gitu. Karena di sini bentuk dari TWS ini dia mengikuti bentuk dari telinga manusia gitu. Karena kalau bisa kita bilang TWS murah itu yang penting asal jadi enak, cuman dia paling sejam 2 jam gitu lepas, pasang lagi, lepas, pasang lagi. Tapi pas aku pakai TWS ini 5 jam nonstop nggak aku lepasin, saking nyamannya gitu. Yang menurut aku TWS ini termasuk perfect gitu. Nah, jadi kalau untuk masalah kenyamanan tidak diragukan. Nyaman, nggak panas, dan juga waduh kalau masalah suaranya paten kali. Nah, jadi menurut aku ini oke sekali. Dan saatnya kita masuk ke fitur yang dimiliki oleh TWS ini. Dia di sini bisa mereduksi noise hingga 98%. Ibaratkan kalau misalkan kalian pakai sebuah TWS ini, aku langsung pakai supaya aku bisa langsung mengexperience-kan sama kalian gitu gimana rasanya. Nah, ini sekeliling masih ada suara noise dan ketika aku pakai yang terdengar itu cuman suara high doang. Misalkan coba ngomong. Tes. Nah, kalau suara orang ngomong itu masih kedengaran. Karena apa? Karena itu suaranya frekuensinya lumayan tinggi. Tapi kalau suara-suara noise kayak seperti suara knalpot kereta itu nggak kedengaran gitu. Jadi menurut aku
ini sangat oke sekali. Kemudian TWS ini memiliki 5 varian warna. Yang pertama hitam, putih, biru tua, biru muda, dan juga pink. Jadi kalau masalah warna ini lengkap sekali ya. Kemudian TWS ini menggunakan 11 mm big driver yang membuat suaranya itu terasa menjadi luas dan menggunakan LDAC teknologi. Jadi LDAC teknologi itu membuatnya menjadi kayak mana ya, suara lebih paten lagi, dan kemudian dia daya tahan baterainya bisa mencapai 10-50 jam. Dan ada sesuatu yang cukup unik. TWS ini dari pertama aku review nggak pernah dicas. Memang daya tahan baterainya luar biasa karena aku pakai volumenya juga ya paling di 60 karena power dari TWS ini cukup terasa, jadi aku nggak pakai mentok. Jadi ini tahan lama sekali, seminggu bisa tahan, dan ini menurut aku paten kali. Kemudian dia juga sudah support fast pair ya. Fast pair itu apa? Pas kalian buka case-nya ini dia seperti ada pop up di HP kalian bahwasanya terdeteksi sebuah TWS itu. Kemudian dia juga sudah support IPX4 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Jadi kalau misalkan kalian olahraga, keringetan, nge-gym itu tidak masalah karena dia sudah tahan dan aman gitu, nggak bakalan rusak. Kemudian dia juga dilengkapi dengan 6 mic AI yang membuat suara mic-nya itu menjadi sangat jernih. Kalau misalkan kalian pakai untuk teleponan atau kalian pakai buat voice call gitu, nah itu tidak masalah karena suaranya sangat jernih meskipun kalian ada di ruangan yang bising sekalipun. Kemudian dia juga sudah support high-res audio, jadi kalau untuk masalah kualitas audionya itu tidak perlu dilakukan lagi, udah jos sekali, dan lengkapnya itu nanti aku bahas di bagian kualitas suara cuy. Kemudian TWS ini sudah support fast charging yang dimana kalau misalkan kalian ngecas 10 menit, dia sudah bisa dipakai selama 4 jam. Jadi kalau misalkan earbud kalian habis baterai itu ya udah kalian cas 10 menit dan kalian udah bisa pakai selama 4 jam. Jadi menurut aku ini oke sekali. Kenapa? Karena ya terkadang itu kalau orang yang tidak bisa terlepas dari TWS itu kayak nyesek aja gitu kalau kita nggak bawa TWS cadangan itu. Tapi kalau menurut aku ini, kalau kalian sudah beli TWS ini, kalian nggak perlu TWS cadangan yang kalian simpan di cas. Karena kalau biasanya itu aku selalu sediakan satu TWS cadangan untuk kalau misalkan habis baterai. Tapi karena sekarang ini aku udah jadikan Shortcon Liberty 4NC ini menjadi driver sehari-hari gitu. Nah, aku nggak perlu bawa TWS cadangan lagi gitu karena pengecasannya cepat gitu. Dan kemudian dia juga sudah support wireless charging. Tadi di sini udah canggih banget fiturnya, kurang apalagi menurut aku ini TWS-nya perfect banget. Dan kemudian di sini dia ada ear detection-nya, jadi TWS ini tahu apakah kalian melepaskan TWS ini atau udah kalian pakai di telinga kalian. Dan kemudian di sini dia juga menggunakan teknologi dual connection yang artinya kalau misalnya kalian mau pakai laptop sama HP kalian dua-dua terkoneksi itu bisa. Dan menurut aku ini canggih bener, dan walaupun fitur ini kayak jarang dipakai itu tapi bermanfaat juga gitu. Kalau misalnya kalian pakai satu buat play musik atau video call dari sini, kalian sampai kerja gitu, itu masih bisa. Nah, menurut aku ini paten sekali dan untuk aku pribadi pasti kepake terus fiturnya. Soundcore juga tak lupa memberikan garansi selama 18 bulan apabila terjadi kerusakan. Jadi kalau misalkan rusak ya udah tinggal ganti aja gitu kan, nggak susah ya kan. Garansi panjang, barang pun aman gitu. Produk ini bisa kalian dapat di Tokopedia dan juga Shopee resmi Anchor Indonesia yang link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian kualitas suaranya cuy. Di pengetesan aku selama seminggu ini, kalau untuk masalah kualitas suara, aku bisa bilang TWS ini adalah TWS yang suaranya balance itu. Jadi mulai dari low, mid, high itu semua dilibas habis dan segala jenis frekuensi itu bisa dikeluarkan dengan sangat baik gitu. Kenapa? Karena menurut aku kalau zaman sekarang itu masalah TWS itu kan ada TWS murah yang harga 200.000, super bass gini gitu. Tapi suara high-nya jelek atau suara low-nya jelek itu banyak kali ya. Tapi kalau menurut aku TWS yang baik itu apa? TWS yang baik itu adalah TWS yang bisa mengeluarkan segala jenis frekuensi. Karena nggak semua orang suka musik yang betul-betul ngebas gitu. Dan nggak semua orang juga suka kualitas TWS itu yang dia lebih ke high gitu. Jadi menurut aku balance itu yang terbaik gitu. Dan di pengetesan aku, kalau misalnya kalian pakai untuk dengerin musik bass, ya dia bassnya itu sesuai dari seberapa besar bass dari musiknya itu. Jadi di sini dia balance, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangi. Jadi dia sesuai dari musik kalian. Yang dimana kalau misalnya kalian mau menambah bassnya atau kalian mau mengurangi high-nya, menaikkan high-nya, nah itu kalian bisa setting di aplikasi yang nanti akan saya tunjukkan. Jadi di sana juga ada equalizer manualnya yang bisa kalian setting sendiri. Jadi lumayan mantap ini. Dan kemudian kalau untuk masalah kualitas suara untuk dengerin musik-musik vokal gitu, menurut aku ini kualitas suara yang dikeluarkan itu balance, jernih, dan juga pokoknya enak aja, sopan gitu di telinga.
Dan buat kalian yang suka dengerin musik rock ataupun kalian suka dengerin musik DJ, nah ini sama sekali aman. Dan kemudian kalian kalau misalkan denger musik bass itu ya nyaman aja gitu, bassnya bulat dan terasa sekali gitu. Tapi kalau dibilang memang bassnya ini nggak menonjol amat, tapi yang paling penting adalah dia bisa mengeluarkan sesuai dengan frekuensi lagunya itu. Jadi menurut aku ini mantap sekali. Dan kemudian kalau untuk masalah bang, ini kualitas suaranya atau TWS-nya bisa dipakai untuk main game nggak? Nah, di pengetesan aku semalam, aku udah ngetes seharian main COD Mobile dan pas aku tes itu ada delay tapi masih bisa dipakai itu karena delaynya itu cuma 0, berapa milisecond gitu yang pas aku pakai itu nggak ada rasa. Tapi sebelum aku upgrade itu memang kayaknya pas walaupun aku aktifkan mode gamingnya itu dia agak terasa gitu delaynya. Tapi setelah aku update ini dia delaynya nggak terasa gitu. Kayak aku mainnya oh enak aja gitu. Nah jadi audio yang kalian dengerin sekarang adalah audio asli dari Soundcore Liberty 4NC yang saat ini aku pakai di telinga aku. Nah jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Cek 1 2 3. Dan pas tadi aku sempat dengerin juga kualitas suara mic-nya ini clear banget sesuai dengan spesifikasinya. 6 mic yang dibekali dengan sistem AI. 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan, total ada 6 dan menurut aku ini suaranya oke banget. Dan kalau misalkan kalian dalam kondisi yang tepat berangin, nah ini dia juga lumayan bisa mereduksi ya. Nah, di sini aku mau cari kipas dulu. Nah, jadi aku ini ada ambil satu buku. Nah, jadi ini aku kipas-kipasin ke telinga aku supaya kalian bisa dengerin kalau misalkan cuaca berangin seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan ada suara seperti ini dan pas aku dengerin tadi bisa mereduksi dan menurut aku ini oke sekali. Nah, jadi karena kita udah membahas spesifikasi dan juga fiturnya dan juga kualitas suara ya, saatnya kita masuk ke bagian aplikasinya cuy. Aku sambil pegang HP ya supaya bisa langsung menjelaskan. Di sini dia ada menu ambient sound yang dimana ada 3 mode. Yang pertama adalah mode manual, yang kedua adalah mode normal, dan yang ketiga adalah transparan mode. Kalau transparan mode ini adalah mode dimana suara luar masuk gitu, kayak kita pakai TWS yang nggak ada ANC-nya itu normal gitu. Nah ini bisa kalian pilih, dan kalau misalnya kalian mau manual, di sini dia juga ada menu noise cancellation yang dimana dia di sini ada mode, ada settingannya yang kalian bisa setting secara manual. Apakah kalian mau pakai transportation mode, yang artinya kalau misalnya kalian di pesawat, di sini bisa kalian pilih pesawat. Dan di sini ada kereta api, bus atau mobil, dan kemudian di sini ada manual mode yang dimana kalau misalkan kita bilang maksimalnya ini 5, 4, 3, 2, 1 yang kalian bisa setting sesuka hati. Karena kalau misalkan aku sendiri, terkadang itu ada saatnya aku nggak mau pakai ANC gitu. Nah, misalkan sambil ngomong sama temen. Nah, kalau misalkan aku mau setting manual bisa gitu. Jadi ini mantap sekali. Dan kemudian di sini dia juga ada wind noise reduction, jadi artinya kalau misalkan ada angin itu bisa kalian reduksi juga, ini mantap kali. Kemudian kalau misalkan kalian mau tambahkan sound effect pada TWS ini, kalian tinggal pencet aja menunya, dan kemudian di sini yang pertama ada 3D surround sound, yang artinya kalau 3D surround sound itu dia mengaktifkan lagi lebih detail lagi suara surroundnya. Jadi buat kalian yang mau main ke FPS, aku sarankan kalian aktifkan 3D surround sound-nya biar lebih terasa gitu step-stepnya di mana. Dan pas pengetesan aku di gaming itu titiknya pas dan juga enak sekali. Layaknya aku pakai headset gaming komputer aku. Jadi ini mantap sekali. Dan kemudian kalau misalkan kalian mau nonton video juga pas sekali suara surroundnya, apalagi film play action akan kiri kanan, oh itu enak kali gitu. Dan kemudian di sini kalau kalian mau banyak mode ada defaultnya juga, dia ada banyak efek seperti acoustic, bass booster, podcast, dance, deep, flat, electronic, hip hop, dan lain-lain. Ini banyak sekali yang bisa kalian pilih. Dan kemudian di sini dia juga ada Hear ID Sound yang kalau kalian hidupkan ini dia bakalan mengkalibrasi suara yang dia dimana pas kalian kalibrasinya itu pas posisi TWS ada di telinga kalian, dia bakalan menyuruh kita apakah mendeteksi ada suara yang keluar atau enggak, yang dimana itu tujuannya adalah dia mau dengerin nih sesensitif apa kuping kita gitu. Dan kemudian setelah kalibrasi dia bakalan memberi kita beberapa pilihan, apakah kita mau tipe musik A atau B, tipe suara equalizer A atau B gitu. Jadi ini enak sekali yang dimana kalian bisa mengatur sesuai selera kalian, yang dimana kalian bisa lebih PW lagi pakai TWS ini karena sesuai dengan ekspektasi suara yang kalian inginkan gitu. Jadi ini mantap sekali. Dan kemudian ada custom equalizer yang dimana kalian bisa setting sendiri high, mid, low ya. Nah kalau ini terserah kalian mau setting di mana. Dan kemudian kalau kita masuk ke menu di bawahnya ada save volume, yang artinya di sini dia bisa mendeteksi suara yang keluar dari TWS ini berapa disable. Kalau misalkan terlalu tinggi itu dia kasih kita
indikator bahwa saya ini terlalu tinggi. Dan kemudian dia di sini juga ada limit high volume. Kalau limit high volume itu seperti biasa, dia nanti suara terlalu tinggi diturunin. Tujuannya untuk menjaga kesehatan telinga kita, cuy. Dan kemudian di sini menu yang bawahnya ini adalah menu kontrol, yang dimana kita bisa kontrol fungsi di kedua sisi TWS ini secara berbeda. Kalau misalkan kiri kita pencet 1 kali, 2 kali, 3 kali itu apa, dan kemudian kanannya ini berbeda juga. Jadi menurut aku di sini kontrolnya ini sangat custom, sangat cocok dipakai untuk siapapun karena ya kebiasaan orang beda-beda gitu. Nah, kemudian di sini dia juga ada menu setting yang dimana dia ada gaming mode yang bisa kalian aktifkan ataupun matikan, dan kemudian dia di sini ada settingan kalau kalian mau aktifkan low baterai notifikasi atau enggak, di sini dia ada. Kemudian di sini dia ada sound mode yang dimana kalian bisa switch ke mode LDAC. Nah, jadi LDAC-nya ini langsung aku hidupkan supaya suaranya lebih bagus itu. Kemudian di sini ada fit test. Fit test ini apa? Fit test ini adalah fungsinya mendeteksi noise yang ada di luar itu, dan dia bakal mengkalibrasi supaya apa? Supaya dia bisa mendeteksi suara yang di sekitar kita itu sebanyak apa noise yang dia bakalan mengadaptasikan langsung ke dalam TWS ini, sehingga kita seolah-olah kayak ya udah kayak suasana biasa kita pakai gitu di dalam kamar. Kan beda itu noise-nya. Nah, jadi di sini dia bentuk kalibrasinya ini di bagian setting. Jadi kan bisa setting, dan kemudian di sini dia juga ada auto power off, dan kemudian di sini dia juga ada menu find my device. Jadi kalau misalkan TWS ini jatuh ini, nah ini contohnya, misalkan di sana jauh, nah di sini jauh. Dia di sini ada menunya nih, kita pencet. Nah ini aku deketin lagi deh. Ada dengar suaranya? Nah, kalau kanan, nah kok. Nah, ini. Nah, jadi di sini fiturnya sangat bermanfaat apalagi kalian suka lupa ataupun sering salah taruh earbuds ini, karena di sini kan terpisah dia. Nah, ini sangat bermanfaat gitu. Dan kemudian di aplikasinya ini kita juga bisa mendeteksi baterai kiri kanan dan juga case-nya. Jadi buat kalian yang misalkan suka kelupaan ngisi, nah ini dia di sini ada indikatornya gini. Nah, kalau di sini dia case-nya udah mau habis ya baterainya. Nah, jadi saatnya aku ngecas. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari TWS ini. Kalau masalah kelebihannya sudah jelas, fitur lengkap, spesifikasi mantap, dan dia juga di sini menu kustomisasinya nih oke sekali. ANC-nya 98%, dan menurut aku ini semua fitur yang ada di sini nih perfect, aku no debat, dan juga harganya juga sangat masuk akal, yaitu 999 sampai 1.100.000. Ini masih sangat masuk akal ya. Daripada kalian ya beli TWS murah tapi fitur nanggung, mending kalian beli ini gitu. Itu lebih bagus kalau saran aku. Tapi di sini pokoknya kelebihannya itu udah jelas, udah banyak sekali karena tadi kita udah jelasin secara padat juga. Dan sekarang kalau untuk masalah kekurangannya, aku bingung nih. Kalau masalah kekurangannya itu mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa sih? Aku pas pakai TWS-nya aku nggak merasa ada kekurangan karena di sini menurut aku perfect sekali. Jadi kalau masalah kekurangannya menurut aku nggak ada. Ini menurut opini pribadi aku ini yang sering cobain TWS. Menurut aku ini kekurangannya nggak ada. Daya tahan oke, spesifikasi fitur semua oke. Nah, jadi kita udah membahas kualitas suara, fitur, spesifikasi, dan juga cara pemakaian TWS ini, dan saatnya sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya cuy. TWS ini kesimpulannya adalah bisa dipakai untuk siapapun, dan bahkan buat kalian yang suka custom ini sangat bisa karena semua menunya di sini bisa di custom gitu. Jadi di sini aku no debat lagi, ini adalah TWS dengan harga 1 juta terbaik gitu. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan merek-merek lain, ya belum ada yang se-perfect inilah kalau di harga 999 sampai 1.100.000 itu. Menurut aku ini yang paling perfect. Masalah TWS itu aku udah capek lah review gitu ya. Dan menurut aku ini aku sangat rekomendasi, dan aku sendiri bakalan pakai ini menjadi daily driver gitu. Menurut aku ini yang paling worth it. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke? Saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dari episode ini. Goodbye.